Hello, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas satu-satunya produk retinol yang bisa gue pakai sejauh ini, dan ini produk lokal. Gue udah gak ngerti lagi, gue girang banget nih, parah. Produknya tidak lain tidak bukan dari Avoskin. If you know me, gue memang udah suka banget dari produk pertama mereka, dari si PHTE itu. Gue udah cinta banget sampai ganti packaging, sampai ada seri baru, sampai ada ukuran kecil juga gue masih cinta banget sama itu. Dan mereka sempat ngeluarin yang seri refiningnya juga, itu kayak lebih ke exfoliating gitu. Dan yang ini adalah seri retinolnya. Packagingnya, if you look at them, ini kayaknya sama persis sama yang refining seriesnya ya, refining apa refiner gitu, gue lupa. Sama persis kayak gini, ada yang di ada yang di pipet kayak gini, sama ada yang versi botolnya untuk tonernya. Sama persis, I would actually prefer kalau agak dibedain, mungkin retinolnya bisa warna lain atau apa, but I don't know why they're making it very very similar. Menurut gue sih agak membingungkan, to be honest. Cuma ujung-ujungnya isinya sangat berbeda. Jadi begitu lo tuang, lo akan tahu kalau oh ini yang retinol, oh ini yang refiner gitu. Nah sebelumnya gue ceritakan dulu pengalaman pahit gue dengan retinol selama ini ya. Sedih banget nih ceritanya. Sendu. Gue kan memang suka banget sama produk anti aging ya, karena memang sudah uzur juga gitu. Jadi gue ngerasa kayak udah telat. Jadi kayak harus banyak banget anti aging tuh, harus kenceng banget gue. Nah terus tiap gue Google atau tiap gue lihat rekomendasian orang gitu-gitu, pasti number one produk untuk anti-aging yang direkomendasikan adalah retinol. Gue udah berkali-kali nyobain produk retinol, cuma semuanya selalu bikin gue beruntusan, dan kalau tetep kekeh gue pakai lagi lanjutin, makin jerawat gede-gede gitu. Jadi gue emang udah takut banget sama retinol, gue udah gak inget kapan terakhir kali gue mencoba retinol ya, karena gue udah menyerah lah ibaratnya. Sampai suatu hari, gue dihubungi Avoskin, mereka nawarin produk terbarunya yang belum di launching waktu itu. Produknya retinol series gitu, ada toner sama ampule-nya. Terus gue udah bilang kalau misalnya gue nggak cocok sama retinol, gue nggak berani nyobanya. Tapi kata mereka ini kandungannya kayak retinol itu berbeda, seperti Actosom, if I'm not mistaken, Actosom retinol. Jadi kayak ini adalah versi retinol yang lebih stabil, ibaratnya seperti itu, gampangnya. Jadi kayak resiko lo iritasi tuh jauh lebih kecil daripada retinol pada umumnya. Proses penyerapannya juga lebih baik di kulit lo, dan dia juga lebih melembabkan daripada retinol lain, karena biasanya lo kalau pakai retinol memang akan jadi kering gitu sih, to the point where your skin would basically flake, kayak akan ngeletek gitu biasanya. Tapi itu sebenarnya bukan masalah utama gue sama retinol. Kalau masalah kering sih ya lo masih bisa akalin pakai moisturizer kelas kakap gitu kan. Cuma masalah gue memang selalu beruntusan dan jerawatan aja, jadi kagak cocok gitu. Jadi akhirnya gue berani mencoba lagi karena gue memang masih sangat penasaran sih ya. Terus karena ini Avoskin, gue kan memang gitu anaknya ya. Kalau emang brandnya sebelum ini produk-produk lainnya gue cocok, gue lebih berani dan lebih yakin gitu nyobanya. Akhirnya gue coba, and I swear to God, ini kayak this is hands down my favorite retinol product karena gue bener-bener kagak bisa pakai yang lain, aku sedih. Gue sekarang udah bisa bilang aku anak retinol tuh kayak ya Allah, pencapaian hidup banget gak sih? Gue jelaskan dulu produknya ya, sudah selesai ceritanya perjalanan retinol gue kira-kira seperti itu saja ya. Sekarang produknya si Avoskin ini jadi ada dua seperti yang tadi gue bilang. Yang pertama adalah tonernya, Miraculous Retinol Toner. Ini ada tulisannya kandungannya 3% niacinamide, bagus buat mencerahkan atau misalnya bekas jerawat itu, dia juga bisa bantu ngilangin juga. Ada retinolnya tentunya, ada peptide dan pomegranate-nya, ada antioksidan dan kayak lebih buat anti-aging juga gitu. Jadi ini sebenarnya banyak banget fungsinya, bukan cuma retinol doang wang-wang gitu. Mungkin karena itu juga gue bisa pakai, karena bukan retinol pure gitu loh. Jadi mungkin jatuhnya dia nggak terlalu kenceng juga atau gimana. Dan retinolnya pun memang yang super aman, yang super stabil gitu. Jadi menurut gue sih itu salah satu alasan kenapa gue bisa cocok sama ini, padahal yang lain kagak sama sekali. Terus buat teksturnya sendiri, ini yang tadi gue bilang, kalau lo lihat kalau lo bandingin sama yang refining tuh seinget gue kayak lebih cair banget gitu kan. Ini tuh masih agak warna putih gitu loh, agak kayak butek gitu warnanya. Hampir nggak ada baunya sama sekali. Jadi kalau ini memang kayak buat retinol buat yang kulitnya sensitif menurut gue, karena dia benar-benar nggak ada bahan aneh-anehnya. Sebenarnya buat ukuran toner menurut gue dia masih terlalu kental. Jadi kayak menurut gue jatuhnya lebih kayak essence. Gue pakai dia lebih kayak pakai essence, jadi nggak gue tuang ke kapas. Di gue ini produk sangat ngebantu untuk beruntusan. Dan sebenarnya gue mau bilang ini juga ngebantu banget buat garis halus, tapi gue agak tidak percaya gitu. Gue sendiri pun agak tidak percaya karena gue baru pakai 2-3 mingguan, belum ada sebulan ya, belum ada sebulan. Jadi baru berapa kali gue pakai, karena ini retinol kan, harus lo selang-seling juga makainya. Aku tidak mau bilang ini gara-gara dia, kan tidak mungkin secepat itu ya nggak sih? Retinol apakah memang secanggih itu? Gue kayak dari dulu nggak tahu apa-apa soalnya. Kayak gue selama ini kemana aja gitu nggak sih? Kasian banget. Nah terus yang lebih epic lagi adalah ampule-nya. Ini kayak gue nggak pakai dia barengan ya, biasanya kayak salah satu doang. Sepertinya
Sebenarnya sih memang harusnya lo pakai barengan, cuma karena gue sesensitif dan setakut itu sama retinol, jadi dan gue juga baru mulai memakai dia gitu kan, jadi gue nggak berani langsung dua-duanya. Pertama gue pakai si tonernya ini, habis itu baru gue merambah ampule-nya. Ini lebih kelas kakap lagi efeknya. Ini kayak tulisannya Miraculous Retinol Ampule, ada retinolnya tentunya, peptide lagi, vitamin E, pomegranate lagi, dan ada green tea-nya. Ini teksturnya lebih putih susu lagi daripada tonernya, jadi kayak lebih padat, lebih ke apa, lebih lebih thick lagi, lebih kental lagi teksturnya. Tapi kalau lo ratain juga ya nggak berwarna juga, udah nyatu gitu sama kulit, dan nyerapnya juga masih cepet banget. Terus kayak menurut gue sih untuk sebuah produk retinol ini wanginya masih bener-bener kayak wanginya tipis banget, karena gue sempat nyoba beberapa produk retinol lain, baunya baunya nggak enak banget asli, kayak bau bau obat, bener-bener bau obat yang nggak enak. Di gua sebenarnya dia fungsinya sama-sama aja kayak si tonernya, cuma tentunya lebih kelas kakap gitu karena dia ampule kan, jadi lebih poten kandungannya, lebih kenceng. Tapi gue bilang yang lebih ngebantu buat ngeberesin jerawat, jerawat gue tuh jadi kayak nggak jadi muncul, ngerti nggak? Dan kalau yang udah ada tuh jadi cepet banget hilang bekasnya. Kemarin tuh gue sempet jerawatan di sini, mau jerawatan, udah merah gede dan yang sakit gitu, tapi kagak jadi gara-gara gue pakai ini, gara-gara si ampule-nya ini gue pakai ini, terus kayak besoknya kagak jadi, parah banget. Dia semacam mundur perlahan gitu, gue udah kayak wow, kamu jagoan sekali. Tentunya masih sangat ngebantu beruntusan, dan kayak ini lebih kenceng lagi, lo kan bener-bener melihat perbedaan pas lo bangun pagi sih, karena gue selalu pakai retinol malam-malam ya. Jadi pas pagi-pagi lo bangun tidur baru lo kan ngelihat hasilnya gitu. Itu seru banget sih, gue jadi kayak semangat tiap pagi, kayak aduh aduh muka gue apalagi nih reaksinya hari ini gitu. Gue akan semakin sering memakai dia, dan sepertinya kulit gue juga udah mulai adaptasi, kagak ada perjing, kagak ada apa-apa sama sekali. Ini kayak epic luar biasa. Karena sepertinya semakin lama lo pakai akan semakin kelihatan lagi hasilnya. Gue udah kagak tahu nih, mungkin gue nanti tidak punya kerutan sama sekali ya. Manusia boleh beranggapan, berandai-andai, berharap. Manusia boleh berencana, itu maksud saya. Gue personally nggak barengin dia sama apa-apa, sama acid atau sama exfoliator apapun. Kayak kalau udah pakai retinol ya udah retinol aja, karena gue memang udah takut dari awal gitu kan. Sama vitamin C juga nggak gue barengin, karena vitamin C juga salah satu bahan yang gue takut banget. Jadi gue kayak udahlah, udah nemu satu yang cocok, ngapain gue barengin sama retinol, tuh nyari masalah namanya gitu. Tapi lagi-lagi kalau emang selama ini lo aman-aman aja sama vitamin C, ya mungkin nggak ada salahnya kalau lo gabungin sama retinol gitu. Lagi-lagi semuanya tuh tergantung kulit lo masing-masing. Intinya adalah ini satu-satunya produk retinol yang bisa gue pakai sekarang. Gue bahagia banget parah. Udah gitu harganya super terjangkau, dan kayak produk lokal ada di mana-mana. Packagingnya kagak berisik, udah gitu nyerapnya juga cepet banget, wanginya enak. But if you ask me, kalau suruh milih satu, gue akan lebih milih ampule-nya, karena ini lebih kenceng aja gitu, lebih cepet kelihatan hasilnya. Dan gue juga udah tahu kalau ini cocok gitu kan. Kalau misalnya baru nyoba, gue sangat menyarankan lo coba dari tonernya dulu, karena kandungannya nggak sekenceng ampule-nya. Beruntusan hilang, jerawat kagak jadi numbuh, jerawat yang udah ada bekasnya cepet banget hilangnya. Terus kayak ngebantu mencerahkan kulit lo secara keseluruhan, semuanya jadi lebih plump, lebih kenyal, garis halus juga berkurang, kayak retinol cuy, retinol. Itulah kehebatan seorang retinol yang akhirnya bisa saya rasakan ya. Terima kasih banyak banget Avoskin, ya ampun. But that is it, semoga membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye.